Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadli Masamanda dengan NPM 20110606251 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang seleksi alam dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Jadi pengertian seleksi alam, secara etimologi seleksi alam adalah kemampuan alam untuk menseleksi organisme yang di dalamnya sehingga hanya organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang dapat bertahan. Mekanisme ini terjadi secara berangsur-angsur dalam periode berjuta-juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak akan hidup akan mati. Lalu evolusi melalui seleksi alam. Seleksi alam adalah proses non-acak terhadap di mana sifat-sifat biologi bisa menonjol atau menghilang dari populasi sebagai fungsi perbedaan reproduksi dari pembawaannya. Evolusi melalui seleksi alam adalah suatu proses dengan mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi tetap, atau makin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Seleksi alam umumnya membuat alam sebagai ukuran mengenai individu atau sifat-sifat individu yang cenderung bisa survive. Alam di sini berujuk pada ekosistem, yakni sistem di mana organisme berinteraksi dengan setiap elemen, fisik maupun biologi, di dalam lingkungan lokalnya. Lalu ada beberapa catatan tentang seleksi alam. Yang pertama yaitu pentingnya populasi dalam evolusi. Populasi adalah sekelompok individu yang saling kawin dan termasuk ke dalam suatu spesies tertentu, serta berbagai tempat di daerah geografi yang sama. Lalu yang kedua adalah seleksi alam akan memperbesar atau memperkecil variasi yang dapat diwariskan. Seperti yang kita lihat, suatu organisme bisa dimodifikasi melalui hal-hal yang dialaminya sendiri selama masa hidupnya. Dan ciri yang didapatkan seperti ini lebih mengadaptasikan organisme dengan lingkungannya. Tetapi ada bukti bahwa ciri-ciri yang didapat selama hidup dapat diwariskan. Lalu yang terakhir adalah ciri khas seleksi alam tergantung pada situasinya. Suatu adaptasi dalam suatu situasi tidak berguna atau bahkan merugikan pada keadaan lain yang berbeda. Lalu ada perkembangan sejarah seleksi alam. Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882 memiliki nama panjang Charles Robert Darwin adalah seorang ilmuwan asal negara Inggris yang menemukan hasil penelitian di Pulau Galapagos untuk menunjukkan teori evolusi. Teori dan pemikiran Charles Darwin mengenai evolusi makhluk hidup menggunakan kajian secara ontologi dan epistemologi karena hasil pemikiran Charles Darwin berdasarkan pengamatan yang dilakukan, lalu dianalisa dan muncullah konsep adaptasi dan seleksi alam. Darwin menggunakan paradigma positivistik karena teori evolusi makhluk hidup berlandaskan data-data empiris, dapat diobservasi secara nyata dan dibuktikan secara ilmiah. Dimensi dinamis dalam sains digambarkan oleh lahirnya teori evolusi makhluk hidup melalui metode ilmiah yang menggambarkan situasi sebagai sebuah proses. Hal ini memberikan produk berupa teori evolusi Darwin sebagai produk dari pengkajian fenomena alam secara ilmiah. Lalu teori evolusi sejalan dengan teori asal-usul kehidupan, yaitu teori biogenesis, di mana makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Walaupun demikian, teori evolusi memiliki keterbatasan dalam menjelaskan asal-usul kehidupan. Teori ini pun sejalan dengan hukum Mendel yang dikemukakan pada tahun 1920-an mengenai sifat dan keturunan kepada generasi berikutnya melalui substansi tertentu yang akhirnya dikenal dengan sebutan gen. Pengurutan gen pada DNA pada akhir abad ke-20 melahirkan filogenetik molekuler yang merombak pohon kehidupan menjadi 3 sistem domain. Seiring perkembangan zaman, pandangan saintis mengenai evolusi terpusat pada gen sebagai kode kehidupan. Lalu ada pengaruh gagasan Darwin. Teori evolusi Darwin menjadi landasan bagi teori evolusi modern, termasuk rekayasa genetik. Perkembangan teknologi dewasa ini memungkinkan saintis untuk melakukan rekayasa genetik. Melalui rekayasa genetik, manusia berkontribusi dalam mempercepat proses evolusi. Lalu Charles Darwin mengeluarkan 2 buah buku yang memberikan andil yang cukup penting bagi perkembangan teori evolusi, yaitu yang pertama adalah On the Origin of Species by Means of Natural Selection pada tahun 1858. Darwin menelusuri asal-usul manusia berdasarkan bukti sisa-sisa kehidupan masa lalu. Sayangnya ia tidak menemukan jawabannya,
karena saat itu belum ditemukan fosil hominid yang menunjukkan evolusi ke arah manusia. Lalu yang kedua adalah The Descent of the Man pada tahun 1857. Dua inti pokok dari teori evolusi Darwin dalam buku ini yang pertama yaitu spesies yang hidup di masa sekarang berasal dari makhluk hidup yang dari masa lampau. Lalu yang kedua adalah evolusi terjadi karena adanya proses seleksi alam atau natural selection. Persamaan teori lama dengan teori Darwin adalah evolusi sama-sama terjadi karena pengaruh faktor lingkungannya. Dengan gagasan dan teori kedua tokoh ini, yang pertama yaitu Malthus dan Wallace, maka Darwin menggunakan teori evolusinya lebih lanjut. Ide-ide Darwin berdasarkan hasil observasi, antara lain yang pertama yaitu tidak ada individu yang sama antara individu satu dengan yang lainnya, mempunyai perbedaan atau variasi walaupun dalam satu spesies, dan variasi tersebut bersifat menurun. Lalu yang kedua adalah setiap populasi cenderung bertambah banyak karena mempunyai kemampuan untuk bereproduksi. Yang ketiga adalah bertambahnya populasi tidak akan berjalan terus-menerus, tetapi kenaikan populasi akan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembatas. Lalu yang keempat adalah jumlah individu yang dilahirkan lebih banyak daripada individu yang dapat bertahan hidup. Dan yang terakhir adalah individu-individu akan mengadakan persaingan untuk mendapatkan makanan agar dapat mempertahankan hidupnya. Terkadang ini adalah survival of the fittest atau organisme yang lebih cocok untuk lingkungan dengan cara lain. Beberapa contoh seleksi alam yaitu di habitat ada kutu merah dan kutu hijau. Lalu yang kedua adalah dalam suatu ekosistem, beberapa jerapah memiliki leher yang panjang dan yang lainnya memiliki leher pendek. Yang ketiga adalah spesies tikus hidup di jenis pohon tertentu dengan cabang-cabang berjarak yang sama. Yang keempat adalah tikus rusa yang bermigrasi ke Bukit Pasir, Nebraska, berubah dari coklat tua ke coklat muda agar lebih mudah bersembunyi dari pemangsa di pasir. Lalu, semua kutilang Galapagos memiliki berbagai jenis paruh. Selama musim kemarau, kutilang dengan paruh yang lebih besar bertahan lebih baik dibandingkan dengan paruh yang lebih kecil. Dan yang terakhir adalah dalam satu ekosistem, kadal yang memiliki kaki panjang bisa memanjat lebih baik untuk menghindari banjir dan mencapai makanannya. Lalu dasar genetik seleksi alam. Genetik berasal dari kata genos, yang artinya adalah suku, bangsa, atau asal-usul. Dan gen, dalam bahasa Yunani yang artinya adalah jadi atau menjadi. Seleksi alam adalah ronde di mana mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi semakin umum, dari generasi yang satu ke generasi yang lain pada suatu populasi. Dalam arti bebas, ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang turun-menurunnya sifat-sifat induk atau parental kepada keturunannya. Ilmu ini mempelajari tentang gen dan variasinya, termasuk pendukungnya berupa organel-organel sel yang lain. Bagaimana gen diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya akan dibahas pada pewarisan sifat. Dan seleksi alam ini yang dimaksud dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah dan yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu kesimpulan pada materi kali ini yaitu secara etimologi seleksi alam adalah kemampuan alam untuk menseleksi organisme yang hidup di dalamnya, sehingga hanya organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang dapat bertahan. Mekanisme ini terjadi secara berangsur-angsur dalam periode berjuta-juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup akan mati. Selama kehidupan di bumi ini terus berlangsung, peristiwa alam juga akan terus berlangsung menyertai aktivitas kehidupan makhluk hidup. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.